Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Bandung TV Sampurasun. Apa kabar Anda? Malam hari ini senang sekali saya Krisanti menyapa Anda dalam program terbaik kami, yaitu Jabar Terkini. Dan malam hari ini beda dari biasanya. Kalau di minggu-minggu sebelumnya saya selalu terhubung secara virtual dengan banyak narasumber. Khusus malam hari ini saya mendatangkan langsung narasumber saya untuk bisa berdiskusi dan juga menceritakan banyak update berkaitan dengan kondisi Sungai Citarum yang merupakan sungai yang kalau kita lihat ada cerita negatifnya, tapi banyak juga cerita positifnya. Dan bagaimana perkembangannya, malam hari ini Jabar Terkini menghadirkan satu narasumber yang sudah hadir di sebelah saya. Beliau adalah Kolonel Infanteri Epi Gustiawan SIP selaku dan Sektor 22 Citarum Harum. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Salam sehat selalu. Oke, saya manggilnya Pak Komandan, Pak Epi atau Pak Gustiawan? Pak Epi aja tuh, dan sektor aja lah bisa. Oke, dan sektor dari 22 Citarum Harum. Nah, berkaitan dengan tema malam hari ini adalah yang akan kami perbincangkan berkaitan dengan evaluasi 2021 dan juga target 2022 berkaitan dengan program Citarum Harum. Pak Epi mau menyapa dulu tidak pemirsa Bandung TV di rumah ataupun yang sedang menyaksikan kami melalui streaming? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa sekalian, kami diundang sebagai narasumber pada Bandung TV untuk menyampaikan kegiatan salah satunya program kami ya Citarum Harum. Oke, kalau kita melihat perkembangan Sungai Citarum ini luar biasa, banyak perubahannya ya Pak. Kira-kira demikian, banyak perubahan. Kalau kita lihat program Citarum Harum ini, barangkali pemirsa yang sedang menyaksikan program kami masih belum familiar atau ingin lebih jauh lagi mengenal program Citarum Harum ini, bisa Pak Epi ceritakan terlebih dahulu? Baik, program Citarum Harum tercetus memang sesuai dengan Perpres ya, nomor 18 tahun 2018 ya. Melihat pada saat itu kenapa Citarum menjadi salah satu persoalannya, karena melihat di mata pemerintah pusat maupun negara, Sungai Citarum yang merupakan sumber kehidupan dan sarana yang strategis vital itu terjadi penumpukan limbah ya, berbagai macam limbah yang ada, sehingga dibentuklah Satgas Citarum Harum ya 2018, yang mana saya sebagai dan Sektor 22, atasan kami langsung adalah dan Satgasnya Gubernur ya, karena memang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat ya. Kebetulan karena dan sektornya dari Gubernur ya, sehingga secara organisasi ke bawah itu ada yang membidangi adalah Kalakar gitu, baru wakilnya adalah Pangdam sebagai bidang ekosistem, dan wakil duanya adalah Polda sebagai bidang penegakan. Kami langsung sebagai pelaksana di lapangan dan Sektor 22. Itulah Citarum Harum, sehingga dibuat Satgas, dibentuk untuk mengatasi kembali permasalahan-permasalahan yang ada di Sungai Citarum. Yang mana Sungai Citarum itu bentangannya hampir kurang lebih 297 km dari hulu ke hilir dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan masalah lingkungan yang akhirnya berdampak kepada aliran Sungai Citarum, baik anak dan cucu cicitnya. Lebih dari 200 km panjang dari Sungai Citarum ini, titik mana saja Pak yang krusial yang memang harus dibenahi terlebih dahulu sepanjang program ini berjalan? Memang sepanjang 297 km ya. Artinya apa? Berarti dari 297 km itu kita dan sektor dibagi memang per zonase, per wilayah. Ya, dari mulai perbatasan Bekasi antara wilayah Bandung dengan Jakarta sampai dengan ke hilirnya, dari hulu ke hilir. Sehingga itu 23 dan sektor itulah yang mewadai sesuai dengan peran-peran ada. Sehingga titik emergensi atau urgensinya di situ memang semuanya harus kita tata. Karena apa? Jalur Sungai Citarum yang tadi saya sampaikan itu merupakan vital dan strategis, merupakan jalur transportasi, merupakan sumber kehidupan berjuta manusia untuk kehidupan. Ya, salah satunya tadi sebagai sarana irigasi, sumber listrik, terus tempat bahan untuk minuman ya, itu ada sebagai irigasi juga. Itulah yang sehingga dikatakan vital dengan strategis ya. Sehingga kalau kita sampaikan tadi, mana titik krusialnya yang ada, ya semua harus kita benahi dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari Citarum induknya sendiri, anak, cucu, dan cicitnya. Kira-kira demikian. Ada berapa sektor sebenarnya Pak yang menangani program Citarum Harum ini?
Citarum Harum itu ada 23 sektor ya. 23 sektor, salah satunya yang sektor 23 itu memang untuk sarana pembibitan lahan ya, pada khususnya untuk lahan-lahan kritis, dan lainnya sama untuk mewadai sungai Citarumnya. Memang setiap titik permasalahan berbeda sesuai dengan kondisi geografisnya ya. Di situ ada yang secara langsung memang sungainya, ada yang memang nanti membenahi waduk-waduk itu karena memang berdampak kepada eceng gondoknya yang di situ, sehingga waduk-waduk itulah diwadahi, karena itu tadi saya bilang sebagai wadah untuk sumber irigasi juga di situ kan, dan kehidupan air tawar di situ. Itu yang kita lakukan. Ya 23 sektor itulah yang kita wadahi. Jadi masing-masing sektor mereka punya job desk masing-masing ya Pak ya? Ya, punya job deskripsi masing-masing. Secara umum sama, ya pasti dia dilihat limbah domestiknya, ya limbah industrinya, sedimentasinya, ya sampahnya, sumber daya alamnya kan, sumber daya airnya, termasuk tata ruang, KJA-nya itu kan, keranjang jaring apungnya gitu. Jadi punya masing-masing titik krusial yang masing-masing. Memang ya intinya dari semua permasalahan itu dipadukan menjadi satu dari 23 sektor itu, berharap Sungai Citarum di mata dunia memang sudah ada perubahan. Ya alhamdulillah, persentase yang ada dengan kondisi sekarang ini, yang awalnya dia indeks kualitas air atau baku mutunya dari tercemar berat berubah menjadi tercemar sedang. Sekarang di 2000 terakhir kemarin pada saat kunjungan dari kementerian maupun kunjungan dari provinsi, sudah dikatakan tercemar ringan ya untuk kualitas airnya. Ya, artinya ke depan berharap sungai itu memang benar-benar bisa pada layak pakai atau bisa layak konsumsi ya, dengan treatment-treatmentnya nanti yang pada masanya akhirnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan betul bagi warga sekitar yang berada di sepadan sungai. Itu artinya target 2022 adalah tadi menghilangkan pencemaran nol. Ya, betul. Di 2022 targetnya Pak. 2022 memang tidak bisa melihat kita persentase nol semuanya. Karena apa? Saya bilang tadi, karena alirannya 297 km. Itu sungai Citarum. Padahal kita juga di beberapa tempat itu ada anaknya dari Citarum, cucu dan cicitnya. Secara garis besar memang tadi saya sampaikan, untuk mencapai tingkat nol itu kan perlu ada suatu proses pengukuran ya. Betul. Kualitas air, indeks kualitas air IK-nya. Tadi saya katakan bahwa di 2021 dan sekarang ini sudah pada tercemar ringan. Tercemar ringan itu bukan berarti sudah siap untuk konsumsi 100%, karena memang ada alat-alat khusus ya, atau suatu media khusus ya untuk yang bisa mengurai sungai seperti kembali kepada zaman sebelum. Nanti kita akan bisa 0%. Ya, kita berharap di 2025 sudah 0% bisa dimanfaatkan oleh warga setempat yang ada. Harapannya luar biasa ya Pak ya, 0% pencemaran dan bisa dikonsumsi untuk masyarakat sekitar. Itu yang paling penting. Dan kita coba nanti akan membahas mengenai bagaimana kinerja dari sektor 22 ini di tahun 2021 kemarin. Apa saja tantangannya, kemudian bagaimana keberhasilannya. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda dalam program Jabar Terkini. Masih dalam program Jabar Terkini dan masih membahas mengenai evaluasi 2021 dan juga target 2022 dari program Citarum Harum, dan masih bersama narasumber saya Kolonel Infanteri Epi Gustiawan SIP selaku dan sektor 22 Citarum Harum. Tadi kita sempat berbincang bagaimana kondisi Sungai Citarum yang panjangnya 290 km dari hulu ke hilir, dan juga banyak sekali pekerjaan yang memang harus segera diselesaikan berkaitan dengan targetnya di tahun 2025 ya Pak Epi, untuk bisa menolkan pencemaran di Sungai Citarum. Lalu kita flashback sebentar Pak Epi, boleh ya, berkaitan dengan kinerja dari sektor 22 di tahun kemarin seperti apa? Baik, kinerja Satgas Citarum Harum di sektor 22 ya, tahun 2021. Ya memang kita, setiap harapan kami para dan sektor di setiap tahun itu ada progres ya, yang perlu kita tindak. Karena apa ya, memang itu kegiatan kita ya secara kurun waktu 7 tahun ya, dengan berbagai macam permasalahan yang ada. Kalau kita melihat dari sektor 22 itu ada 9 permasalahan ya. Tadi saya sampaikan tadi, masalah limbah industri, limbah domestik ya, masalah sampah, masalah sedimentasi, termasuk kotoran hewan ya, sumber daya air dan tata ruangnya, terus mindset dan perilaku. Itulah yang ini kan memang
semua sudah berjalan sesuai dengan fungsi, karena kita di sektor 22 itu ada 17 subsektor. Oke, dibagi lagi ya Pak? Nah, bagi lagi, sehingga memang karena secara bentangannya, zonasenya, kalau hanya satu sisi saja kita tidak bisa kan, Bandung cukup luas. Yang mana juga memang sektor 22 itu kan dibagi 3 wilayah, ya, Kota Bandungnya sendiri, Kabupaten Bandung Baratnya, wilayah Lembang, termasuk Kabupaten Cimenyan ya, kayak Kabupaten Bandung di situ. Sehingga memang setiap daerah yang ada itu perlu penanganan secara khusus. Alhamdulillah progresnya sangat berhasil, ya. Ada yang sangat signifikan, artinya apa? Perubahan-perubahan itu sudah ada, baik dari sampahnya, khususnya banjirnya, perilaku manusianya, situ sudah berubah ya, karena sudah ada perubahan-perubahan yang kita lakukan ya, kira-kira gitu untuk progres 2021 ya. Oke, progres 2021 tadi kita sudah lihat perspektif seperti apa. Ada kendala teknis, nanti kita akan kembali lagi untuk Anda dalam program Jabar Terkini. Ya pemirsa, tadi sempat terputus sebentar saja berkaitan dengan penjelasan dari narasumber saya, tentunya membahas tentang bagaimana kinerja di tahun 2021 berkaitan dengan program Citarum Harum, terutama pada sektor 22. Tadi sempat kita ceritakan ya Pak ya, ternyata sektor 22 apa 22 sih Pak? 22 ini terbagi lagi menjadi subsektor, ada sebanyak 17 subsektor. Seperti apa kemarin 2021 Pak? Terima kasih ya, memang saya sampaikan sektor 22 ini ada 17 subsektor ya, karena memang bentangannya tadi saya sampaikan bahwa bentangan sektor 22 itu mulai Kota Bandung, terus Kabupaten Bandung Barat di Lembang, baru Kabupaten Bandung yang wilayah Cimenyan. Itulah sektor bentangannya, jadi cukup luas kita sehingga membentuk organisasi menjadi 17 sektor. Kemudian dari peran 17 subsektor itu tentunya memang secara umum ya permasalahan sama, ya, mengembalikan lagi fungsi sungainya menormalisasi. Memang ada salah satu sub yaitu di 17 ya, khusus dia mengatasi masalah pembibitan dalam rangka untuk mengatasi wilayah lahan kritis yang berada di KBU. Subnya 16 itu tempat khusus untuk penanganan masalah kotoran hewan yang di Lembang ya, kita juga cukup tahu di Lembang bahwa sana terkut peternak sapi yang mana sebagian limbahnya juga masih membuang ke sungai, tapi bermanfaat juga untuk secara susunya untuk sebagai daya tahan tubuh. Terus yang sub 15 itu sebagai untuk ketahanan pangan. Yang sub-sub lainnya mayoritas sama karena mereka berada di wilayah Kota Bandung ya, di wilayah yang padat penduduk. Ya memang secara padat penduduk yang perlu kita tindak lanjut secara signifikan, yaitu tadi saya sampaikan kembalikan kembali fungsi sungainya ya, dengan beberapa macam ada Sungai Citarum, 8 anak sungai. Yang pertama itu tadi saya bilang limbah domestiknya kita kembalikan, memang cukup padat karena sungai-sungai yang di Bandung ini rata-rata di sepadannya ditempati oleh para pemukiman atau warga yang ada. Terus juga limbah industri memang ada juga. Terus penataan tata ruangnya itu kita kembalikan juga di situ ya. Sama kita juga yang perlu kita tindak lanjut di situ, bagaimana kita merubah mindset atau karakter ya, perilaku kepada warga. Ayolah kita mengajak kepada warga bahwa dengan kita memelihara alam atau alam jaga kita jaga alam, tentunya akan mengembalikan lagi fungsi ya, fungsi kehidupan bagi kita masyarakat sehari-hari atau makhluk hidup yang ada, baik makhluk hidup yang ada di darat maupun makhluk hidup yang ada di ekosistemnya di sungai. Sehingga progres atau capaian yang ada 2021 ya, dari statement yang ada atau di beberapa sumber, kita bukan menyatakan dari kita sendiri, tapi di beberapa sumber yang ada, yaitu kita secara kolaborasi dengan pemerintah daerah yang menyatakan cukup tinggi perubahan signifikan yang dihasilkan. Memang kita berharap setiap tahun ada perubahan yang sangat signifikan sehingga hasilnya juga bisa dinikmati oleh warga maupun pemerintah kota yang ada. Gitu. Terus berikutnya juga memang yang sangat perlu kita tindak lanjuti ya, karena memang tadi kita larinya ke sungai, sungai kita kan harus kembalikan fungsi baku mutunya itu kan airnya. Ya kita juga ada suatu metode atau formula ya yang untuk dapat mengurai limbah yang ada berupa
Salah satunya adalah ya BIOS 44 itulah yang kita dukung dari kegiatan, selain dari filternya limbah yang ada, begitu keluar treatment kita wadahi lagi untuk menyiram ke sungai dengan menggunakan BIOS 44 kayak begitu. Oke, sebenarnya hal yang paling menjadi kesulitan ataupun tantangan bagi sektor 22 ini apa sih Pak? Apakah manusianya, masyarakat yang ada, atau memang kondisi lingkungan yang ada saat ini berbeda dengan di saat Citarum masa purbanya Pak? Sebenarnya dua sisi itu menjadi suatu hal yang harus berkesinambungan, ya, baik dari aspek kemampuannya, manusianya, maupun dari aspek lokasi daerah yang ada. Memang kalau secara SDM, masyarakat Bandung, Kota Bandung ya sudah pada SDM yang tingkat pendidikan yang pada levelnya sudah mapan ya, sudah paham. Cuman kan memang dengan padatnya penduduk yang semua serba instan dan serba teknologi, semua serba dengan sumber kemajuan yang ada, kadang-kadang hal yang mendasar, masalah ya kayak sampah, lingkungan, itu kadang-kadang ya mereka terabaikan, selalu berharap kepada petugas, bahwa itu jaminannya itu petugas loh, kita pokoknya siap membayar pajak, padahal itu menjadi tanggung jawab bersama kan gitu kan. Walaupun memang menjadi persoalan, tapi kalau itu sudah merubahkan perilaku ya, kembali kepada perilaku dan karakternya sama-sama untuk menjaga lingkungan, saya rasa hal yang mudah. Karena apa? Semua wadah itu sudah diwadahi kan, dari masing-masing instansi dan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Cara kerja untuk sektor 22 ini di wilayah-wilayah yang masuk dalam wewenang sektor 22 seperti apa sih Pak Epi? Misalnya per minggu kah, per bulan kah, atau tiba-tiba ada sidak, ada perawatan segala macamnya, seperti apa? Untuk kegiatan kita ini kan Satgas Citarum ini kan TNI turun ya, sebagai salah satu pendampingan kepada masyarakat, sehingga kegiatan kita itu operasi sebenarnya, ya operasi dalam rangka OMSP ya, perbantuan kepada pemerintah daerah. Permasalahan adalah lingkungan larinya ke sungai, sehingga sistem kerja kita ya, kita tidak mengenal libur ya, kecuali hal-hal khusus ya. Jadi mulai hari Senin ke Senin lagi ya untuk melaksanakan kegiatan itu. Kenapa? Ya perawatan lingkungan kan setiap hari kita lakukan ya, baik secara langsung fisik kita bekerja dengan warga setempatnya secara kolaborasi ya, maupun kita secara mandiri ya, sesuai dengan peran tugas yang ada. Sehingga kita berharap dengan kegiatan-kegiatan itu tadi sampaikan secara berkesinambungan itu menjadi suatu model ya, suatu model kayak nanti dilakukan juga oleh masyarakat gitu kan, kedepannya, bahwa Satgas ini turun, Citarum Harum memberikan contoh kepada masyarakat, ayolah kita menjaga alam kita ya dengan model-model tadi itu kan ya, masalah perawatan masalah sungainya ya, masalah sampahnya. Jadi berperilaku yang ada ya, jangan sampai nanti Bandung ini sekian tahun atau Provinsi Jabar ini yang setiap tahun bertambah jumlah penduduknya, secara infrastruktur juga padat, tapi untuk pemerhatian masalah alam lingkungannya harus dipahami atau dicermati secara bersama-sama. Sebenarnya dari zaman kita sekolah juga sudah diajari ya Pak Epi ya, berkaitan dengan mencintai lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah ke sungai. Tapi apa sih yang membuat masyarakat kita tuh tidak ingat ataupun pura-pura lupa akan teori-teori tersebut Pak? Ya tadi sebenarnya itu berangkat dari kembali kepada manusianya ya, untuk mengingat, karena memang secara aturan di pendidikan diingatkan, karena itu hal yang mendasar sekali sebenarnya. Di dahulu juga pejuang-pejuang kita, orang tua kita juga udah dasarkan adalah hidup gotong royong secara bersama-sama menata lingkungannya ada. Kenapa ini terjadi luntur? Yaitu memang tadi dengan berkembangnya zaman, terus pola pendampingan yang kadang-kadang terlewatkan ya. Contoh seperti mungkin pada usia dini anak-anak TK, ayo loh kita berangkat sekolah, begitu ada sampah di lingkaran sekolah, kita mulai belajar dari sampah yang kecil masuk kepada tempatnya tong-tong sampah kan di situ. Terus juga sebenarnya kan masalah limbah ini aturan-aturan penegakannya secara perda juga ada kan, membuang sampah sembarang tuh didenda kan, didenda dengan dikurungan kan gitu kan. Tapi pelaksanaan di lapangan kadang-kadang ya itu tadi perlu pendampingan kesadaran. Ayo lo kita buang sampah itu berarti kita denda gitu kan. Apalagi kita sampai mencemari lingkungan. Itulah kesadaran itu harus berangkat dari pada level perkeluarga sendiri, pada level nanti pendidikan, pada level-level komunitas kita kegiatan secara gabungan itu harus digalakan terus. Ya sehingga apa? Itu menjadi gebiar kembali untuk sama-sama kita
menggiatkan kembali ya melalui komunitas-komunitas yang ada. Iya, pada saat melaksanakan tugasnya khususnya untuk sektor 22 ini ada tidak Pak penolakan dari masyarakat sekitar? Kalau penolakan pasti ada, pro dan kontra, karena apa, memang namanya kita menegakkan aturan, ya, kita berangkat pada menegakkan, karena aturannya memang jelas tadi Satgas sesuai Perpres yang ada, masalah sungai permennya juga sudah ada, gitu, masalah sepadan sungai, ya, masalah penegakan secara aturan perdanya juga sudah ada, sudah lengkap sebenarnya aturan regulasi hukumnya yang dilakukan. Cuman ya memang tadi saya sampaikan berangkat dari kembali pada persoalan di lapangan, ya, dengan zaman yang berbeda. Semua serba gadget apa segala macam, ya, HP dan segala macam, kadang-kadang hal ke situ suka luntur, ya. Makanya kita harus bersama-sama lah dengan adanya Satgas itu untuk pendampingan, kita harus bisa turun ya pada permasalahan ini, Mbak. Konflik-konflik yang ada ya pasti ya tadi sebenarnya karena terkait dengan penegakan pro kontra pasti ada, ya. Contoh mungkin kita selama ini melaksanakan pengaturan masalah tata ruang sepadan sungai. Ya, bahwa pada tempatnya yang harusnya sepadan sungai, bukan kapasitasnya untuk bangunan, ditempati bangunan, ya, tapi SOP kita aturkan. Ya, lama-lama dengan adanya riak-riak, tapi pemahaman cukup dipahami juga, hasilnya juga sudah, ya, 2021 cukup signifikan ya peningkatannya, dan warga pun juga merasakan akhirnya, oh terbuka wawasan, artinya apa, yang tadinya tutup, jalan inspeksi tidak ada, terus secara kesehatan domestik juga berkurang, berdampak pada ekolinya, ya, kehidupan kesehatannya juga ada normal, masalah ODF-nya, ya, lama-lama mereka paham bahwa itu sebenarnya ditata, perlu perubahan mindset, dan kembali kepada mereka, kembali lagi kepada generasinya mereka lagi, ya, untuk anak cucunya, gitu. Kira-kira demikian. Nggak bosan-bosan dan nggak berhenti untuk memberikan pendampingan dan juga edukasi kepada mereka, ya Pak, ya? Ya, betul. Jadi saya memang, ya, terus 7 tahun itu kita terpola untuk mengajak segala kolaborasi, baik dinas terkait, kewilayahan, dan kita sendiri, komunitas yang ada, ayo sama-sama kita menggiatkan kegiatan dalam rangka pemeliharaan alam. Alam jaga kita jaga alam, gitu. Alam jaga kita jaga alam. Menjaga alam, itu yang paling penting pemirsa, jadi kita bisa hidup secara seimbang, ya Pak? Seimbang. Betul sekali, dan salah satunya adalah air. Kalau misalnya air bersih, pasokan air bersih yang ada di kita menyusut, bahkan tidak ada, ya Pak, jadi memberikan kesulitan juga bagi kehidupan masyarakat, termasuk keberlangsungan dari Sungai Citarum. Tentunya program Citarum Harum yang sudah berjalan sampai dengan saat ini 7 tahun kurang lebih, ya Pak, ya? Kurang lebih 7 tahun. Berkaitan dengan program tersebut memang sudah diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo, dan kemudian setiap sektornya memiliki tanggung jawab masing-masing, dibagi lagi menjadi beberapa subsektor, tentunya membutuhkan banyak sekali dukungan dari masyarakat. Nah, kalau kita berbicara mengenai Sungai Citarum yang panjangnya 290 km, Pak Epi, pasti kan melintasi bukan hanya daerah pemukiman saja, tapi juga tadi Pak Epi sempat singgung berkaitan dengan peternakan sapi, kemudian juga industri. Kalau di beberapa berita yang sempat kita tayangkan, industri yang melanggar pun ternyata mendapatkan sanksi, ya. Nah, memang wewenangnya dari program Citarum Harum itu sampai ke sanksi begitu, ya Pak? Di awal saya sampaikan memang bahwa kita itu ada bagian penegakannya, ya, baik dari kepolisian maupun dari dinas terkaitnya, PPNS-nya, bagian penegakannya. Sehingga kita Satgas Citarum, karena kembali kepada ekosistemnya, ya, di bidang kita TNI, kita melaksanakan melihat, ya, kondisi sungai, jangan sampai sungai itu saya bilang terdampak oleh limbah, ya, limbah industri. Bagaimana kita bisa melihat? Tentunya kita juga diberikan pemahaman atau pengetahuan untuk melihat limbah itu, sungai itu terkena dampak limbah industri, ya paling dari lihat warnanya, kan, ya. Tentunya kan kalau warna air sungai kita bisa lihat, ya, antara jernih atau mendekati coklat, ya. Tapi kalau sudah kena faktor limbah industri, paling tidak dia berubah warna, kan, apakah hitam, ya, berbau, kan, gitu, pekat dan segala macam. Nah, itu akan berdampak. Itu udah kita, jadi dari yang dasar itu saja kita sudah bisa, kalau sudah warnanya berbeda, berbau, pasti ini sungai sudah tercemar, ya. Mau tidak mau secara aturan regulasi yang ada dari DLHK, ya, bagian penegakan mau termasuk kepolisian maupun Satpol juga akan melaksanakan penegakan, ya. Karena apa? Kegiatan kita secara bersama-sama, karena kita sektor tuh setiap kegiatan melibatkan peran fungsi terkait di pemerintah daerah. Oke, sudah ada berapa banyak yang mendapatkan sanksi demikian, Pak? Kalau sanksi ya cukup ada, ya, memang kalau kita lihat berapanya memang, karena memang
secara pelaku usaha di Bandung ini antara pelaku industri dengan pelaku usaha yang sifatnya UMKM ya cukup banyak juga ya kalau kita melihat di ini kan. Ya standarnya kita masukin semuanya pendampingan ya kurang lebih ada sekitar 50 pelaku usaha ya termasuk UMKM, belum yang UMKM itu juga lebih dari sekitar hampir 100-an pun juga ada ya. Kita kasih tahu mereka, kita pendampingan, masuk pendampingan, ayo kita buat IPAL-nya ya. Alhamdulillah mereka paham ya. Selama ini dengan kurun waktu sampai 5 tahun 10 tahun membuang dengan jor ya, karena mereka juga tahu bahwa apabila kita membuang limbah pun juga pasti dampaknya dari hulu ke hilir ya. Manusia juga akan berdampak, bukan yang manusia saya tapi kepada generasi kita ya pada aspek-aspek sehingga kita itu berikan pendampingan sekaligus nanti memberikan sanksi apabila pada tahapan aturan SOP-nya mereka tidak menindaklanjuti nanti dari DLHK maupun dari bidang penegakannya kepolisian. Solusinya adalah tadi memberikan pendampingan dan diberikan edukasi pembuatan IPAL. Setelah itu ditinggal mereka atau masih tetap dikontrol terus oleh Satgas? Tetap ada fungsi pengontrolan. Maka tadi saya sampaikan kegiatan itu kan kita secara bersama-sama ya. Jadi kita masuk ke satu pelaku usaha atau industri pendampingan karena yang punya parameternya yang alat secara resminya adalah pada bidang DLHK-nya ya. Di situ alat ya. Kita hanya sebatas luaran saja. Oh berbau, berwarna, pH-nya, wah berarti ini terdampak. Begitu dia kena sanksi, pendampingan dia untuk membuat secara dokumennya, membuat secara IPAL-nya nanti sesuai tahapan yang mereka regulasi yang ada, mereka harus buat ya dengan peran-peran yang nanti dari mana akan mereka cari dari pihak ketiganya. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri ya, dari teman-teman Satgas, terutama dari sektor 22 berkaitan dengan peningkatan mutu dan juga kualitas dari Sungai Citarum yang kabarnya saat ini ada tercemarnya sih Pak, tapi sedikit begitu ya. Sudah ringan skalanya. Sudah sangat ringan dan targetnya adalah 2025 harus tidak tercemar. Nah, bagaimana strategi dari program Citarum Harum untuk bisa menggolkan target tersebut, terutama dari sektor 22? Kami akan kembali dalam segmen terakhir sesaat lagi di Jabar Terkini. Ya, air merupakan sumber kehidupan. Jangan sampai sumber kehidupan dari manusia ini tercemar dan tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Salah satu program untuk menjaga sumber kehidupan tersebut agar bermanfaat untuk manusia banyak, yaitu diantaranya dengan adanya program Citarum Harum yang sudah dilaksanakan kurang lebih 7 tahun. Dan juga banyak pihak yang tentunya mendukung program ini untuk mengembalikan kualitas dari Sungai Citarum sehingga memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar dan juga lingkungan. Tugas berat memang untuk bisa mengembalikan kondisi Sungai Citarum seperti sedia kala, karena memang pihak-pihak terkait harus berurusan dengan lingkungan itu sendiri, kemudian pencemaran limbah, baik itu limbah industri, domestik, rumah tangga, belum lagi harus berhadapan dengan masyarakat sekitar yang tidak bisa dipungkiri aliran sungai, bantaran sungai yang saat ini ada tidak sedikit yang berubah menjadi pemukiman. Tugas berat terutama bagi program Citarum Harum, terlebih berat lagi untuk sektor 22. Dan kita akan coba tanyakan kembali kepada Kolonel Infanteri Epi Gustiawan SIP berkaitan dengan target di tahun depan. Apa saja yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ini? Baru 2 bulan ya Pak Epi, berkaitan dengan target di tahun 2022 ini sudah sampai mana dan berapa persen lagi nih dari target-target yang dicanangkan di awal tahun kemarin? Di awal tahun 2002 mendekatkan baru 2 bulan ya memang, tapi memang kan kita setiap tahunnya kita akan bergerak sesuai dengan program ya. Jadi target untuk 2022 ya kita meningkatkan target dari 2021 ya. Tetap capaian itu kita harus tingkatkan lebih optimal, karena apa tadi yang sampaikan cukup berat kita untuk mencapai 2025 dengan capaian permasalahan yang ada di wilayah Bentang sektor 22 tanpa adanya peran khususnya masalah perilaku masyarakat dan warga. Tapi kalau itu semula dipahami, sebenarnya kita enak saja tinggal datang menghimbau, melaksanakan edukasi secara pemahaman pasti lancar. Ya kita berharap nanti di 2022 dengan capaian ada sesuai dengan permasalahan kita di sektor 22 itu menjadi suatu peningkatan ya. Kemarin kita sudah paparkan di Pemkot ya program kita secara renaksinya 2022 dengan kita mengundang para dinas terkait
dengan kewilayahan, dengan instansi vertikalnya baik dari BPN maupun dari BBWS, ya alhamdulillah direspon dari pemerintah daerah. Artinya apa direspon? Karena memang tanpa direspon peran kita pun juga nanti akan berat sebelah, ya karena memang harus direspon penuh oleh pemerintah daerah. Saya sampaikan tadi di awal, karena dan satgasnya adalah gubernur, ya sehingga secara hierarkis ke bawah pemerintah daerah atau Pemkot atau Pemkat juga harus mendukung kegiatan itu sehingga tahu permasalahan yang ada, sehingga didukung penuh dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Capaian kita nanti 2022 di akhir Desember, kalau tadi disampaikan bahwa kondisi sungai kita itu sudah tercemar ringan, ya tercemar ringan artinya kita belum siap untuk sebagai proses untuk konsumsi air, ya baru dikatakan mungkin pada ekosistemnya sudah layak hidup ya di situ, tapi untuk sumber kehidupannya secara berjenjang bertingkat dengan pemahaman edukasi dan pemahaman para pelaku-pelaku usaha dan industri, ya peran warga segala macam keterlibatannya, ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat tentunya akan sangat membantu sekali. Bisa kita berharap persentase yang ada memang di 2025 100%. Ya kurun waktu sekarang ini kita berjalan dengan permasalahan yang ada, berjalan kurang lebih 40 sampai dengan 60%. Ya sehingga nanti dari 60% itu kita berharap di 2025 itu sudah mencapai targetan 100%. Kita berharap dengan peran terkait yang ada, mau sama-sama kita bekerja sama untuk menata itu program pemerintah daerah maupun program pemerintah pusat yang menjadi contoh atau model Sungai Citarum. Ada niatan untuk merangkul pihak-pihak lain, Pak, pihak swasta misalnya untuk membantu target tersebut? Memang harus, karena memang pihak swasta sendiri kan lingkungan itu bersama, ya. Di mana kita satu komunitas tinggal di situ, berarti lingkungan akan mempengaruhi. Sehingga pelaku-pelaku usaha juga harus ada bina lingkungan untuk saling membantu dengan menggait pihak-pihak swasta. Ya kegiatan mereka akan berhasil karena lingkungan, ya bukan karena kemampuan dari materinya, tapi lingkungan yang mempengaruhi dengan pengaruh dari peran warga sekitar. Kita libatkan secara kolaborasi dan pentahelik. Ya secara gabung. Akademisi gitu juga Pak ya langsung dilibatkan. Pentahelik termasuk akademisi lah yang harus berperan, ilmunya mereka dapat, ayo kita olah sama-sama dengan kondisi real pada saat ini. Oke, ini luar biasa konsep Pentahelix pun memang diaplikasikan untuk program Citarum Harum termasuk dari sektor 22. Pemirsa, targetnya nih 2025 pingin 0% pencemaran ya Pak ya, bisa dikonsumsi, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Tapi kalau memang sudah saat ini kondisinya tercemar ringan, jangan sampai berubah menjadi tercemar berat. Biar tetap stay di kategori tercemar ringan, apa usaha yang dilakukan oleh sektor 22? Tetap pantauan kami ya, karena tadi sampaikan kita kan sampai 2025. Peran kami dengan bentangan subsektor yang ada 17, ya dengan menggandeng yang sudah secara kita kolaborasi sudah sama-sama ini, itu menjadi bagian kita untuk fungsi pengawasan. Ya kita melihat dengan jalan tahun keempat ini, ya alhamdulillah karakter atau perilaku warga masyarakat sudah berubah ya, step by step sudah diberikan, walaupun mungkin ini tapi adanya kelihatan perubahan lah. Yang bilang ini kan memang dari forum-forum tertentu komunitas. Jadi kita melihat, oh ternyata memang perubahannya sangat signifikan. Kalau dulu sungai satu tumpukannya bisa untuk kita injak, mungkin ada sampah di sungai itu paling sifatnya 1, 2, 3. Tapi artinya apa? Setiap tahunnya akan berkurang. Jadi kita setiap saat akan melaksanakan kegiatan pemantauan, pengawasan dengan pendampingan sesuai fungsi peran tupoksinya masing-masing dinas dengan menggandeng para tokoh masyarakat, tokoh adat, ya. Di situ kita gandeng sama-sama, ayo sama-sama kita pelihara lingkungan. Jadi Anda tidak akan menemukan lagi pemirsa Sungai Citarum dengan adanya kasur di sana ya Pak ya? Betul. Sampah kursi di sana, enggak, karena memang kategorinya sekarang sudah tercemar ringan dan kita berharap nantinya tidak ada pencemaran lagi di sepanjang Sungai Citarum dari hulu ke hilir dan juga anak cucunya ya Pak ya. Dan kalau kita lihat ini tugasnya juga sangat berat untuk bisa mencapai 0 pencemaran di Sungai Citarum di tahun 2025. Lalu evaluasi apa saja yang harus diperbaiki dari pelaksanaan di tahun kemarin Pak? Untuk sekarang bisa diterapkan lebih maksimal lagi. Evaluasi kita yang ada ya, selain tadi kita menggandeng para dinas terkait, ya petugas terkait fungsinya sungainya, ya masalah limbahnya, sampahnya, ya juga kita menggandeng tadi ya para komunitas itu ya. Komunitas-komunitas pecinta lingkungan, ayo kita sama-sama turun. Terus berikut juga ayo kita gandeng lagi pada usia dini itu anak-anak sekolah yang perlu kita gandeng ya, saya evaluasi kan dari SD,
TK, SD, SMP, ya kita harus kita gandeng lah sehingga untuk menggiat. Sehingga evaluasi itu maka saya sampaikan tentunya ada evaluasi ya 2021-22 kan saya kembalikan karena yang punya perilaku itu adalah manusia. Jadi yang harus kita gandeng manusianya untuk satu pemahaman dengan aturan regulasi yang telah dikeluarkan baik dari aturan permennya maupun aturan pemerintah daerahnya. Oke, dan sebelum kita berpisah dari pemirsa Bandung TV nih, Pak Epi ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan program Citarum Harum dan juga nih budaya masyarakat kita yang masih barangkali di luar sana yang tidak menghargai sumber air kita. Baik, terima kasih ya, kami sebagai dan sektor 22 dengan program Citarum Harum yang kurun waktu sampai 2025 ya, masih ada kurang lebih 3 tahun lebih kita berjalan. Kita berharap ya dengan kegiatan Satgas Citarum Harum ya dengan peran dinas terkait mengajak para warga ya, masyarakat, komunitas ya, organisasi masyarakat, ayolah kita jaga Bandung ini menjadi kota yang benar-benar sehat dan bersih ya, sesuai dengan gelarnya bahwa Bandung menjadi untuk provinsi yang juara. Dengan proses bagaimana ya tentunya tadi kami sampaikan ya, kembalikanlah wujudnya alam itu. Karena apa? Kita bisa besar gini, bisa mensekolahkan anak, bisa sehat karena alam. Ya, bukan karena kemampuan materi, tapi alam yang memberikan. Kalau alam sudah memberikan, ayo kita kembalikanlah kewibawaan dari alam sehingga semua sehat. Ya, jadi tempat-tempat spot aliran sungai itu menjadi ruang-ruang publik untuk mereka. Ya, karena sangat sulit kalau Bandung ini memang tempatnya sungai cukup banyak, ya itu kita pelihara. Karena di daerah lain itu sulit itu sungai yang ada dimanfaatkan untuk sebagai ruang-ruang publik ya, sehingga dirasakan oleh warga sekitar. Kita berharap demikian ya, semua bisa tertata, sungai kita kembalikan lagi sesuai dengan baku mutu airnya. Betul, kita bermimpi sekali Jawa Barat ataupun Bandung memiliki seperti sungai di Venezuela, di Belanda ya Pak ya, bisa memberikan tadi ruang publik untuk masyarakat sekitar. Terima kasih Pak Epi beserta teman-teman di sektor 22 yang sudah melaksanakan tanggung jawab dan juga tugas beratnya untuk bisa mengembalikan kondisi dari Sungai Citarum dalam program Citarum Harum sampai dengan 2025. Semoga targetnya tercapai. Amin. Selamat bekerja Bapak-bapak bersama teman-teman yang lain, jaga kesehatan, dan kita tunggu lagi nih perbincangan berikutnya di progres Citarum Harum berikutnya Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, itulah akhir perbincangan saya bersama Kolonel Infanteri Epi Gustiawan SIP selaku dan sektor 22 Citarum Harum. Jaga Sungai Citarum kita untuk bisa membantu target di tahun 2025 Citarum Harum bersih total, tidak ada pencemaran. Terima kasih kepada Anda pemirsa Bandung TV. Saya Krisanti pamit dalam program Jabar Terkini. Kita ketemu lagi Kamis depan dalam topik yang berbeda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Anda.